मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan kembali membahas salah satu buku beliau, yakni buku yang ke-6 dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain yang berjudul Nasime Dakwat, atau diterjemahkan menjadi ajakan yang sejuk. Ini adalah pembahasan selanjutnya mengenai buku yang sama. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita. Seperti biasa tentunya, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita lanjutkan pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tentunya sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu ya Pak ya, dengan senyum yang indah untuk dipandang tentunya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini adalah pembahasan ketiga ya Pak ya, dalam buku yang sama, membahas buku yang sama, Nasime Dakwat. Kira-kira untuk episode kali ini kita akan membahas poin apa saja nih? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah Maulana Hafiz. Untuk episode kali ini insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan suatu ajaran ya, ajaran tentang Allah Ta'ala yang disampaikan oleh para pemuka agama Kristen, terus pemuka dari kaum Arya, dan tentunya dibandingkan dengan ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran berkenaan dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas berkenaan dengan bagaimana penafsiran terhadap Weda Seruti. Ya, Weda Seruti yang nanti mungkin insya Allah akan saya jelaskan berkenaan dengan Weda Seruti ini. Dan selanjutnya apa penafsiran yang Hazrat Masih Maud alaihissalam telah janjikan berkenaan dengan Weda Seruti ini. Ya, beliau kan menjanjikan untuk menafsirkan apa yang ada dalam Weda Seruti ini. Baik, kurang lebih ada 2 poin utama ya Pak ya, yang akan kita bahas di sini. Yang pertama mengenai pembahasan mengenai Allah Ta'ala yang disampaikan oleh para pemuka Kristen, pemuka Arya Samaj, dan kemudian dibandingkan dengan bagaimana Islam mengajarkan mengenai Allah Ta'ala ya Pak ya. Ya. Kemudian mengenai Weda Seruti, apa itu Weda Seruti mungkin akan kita bahas, dan bagaimana penafsiran yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud mengenai Weda Seruti ini ya Pak ya. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yakni ajaran mengenai Allah Ta'ala yang disampaikan oleh para penganut agama Kristen, Arya Samaj, dan Islam. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama berkenaan dengan buku Nasime Dakwat ini, pertama pada episode sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan bagaimana para pemuka Arya Samaj ini berkeberatan terhadap orang-orang Islam baru yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, ya, dan mereka masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah itu memberatkan bahwa kenapa mereka ini tidak mengkaji, tidak meneliti terlebih dahulu 4 weda sebelum masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah yang tentunya dikenal Islam pada saat itu. Dan kemudian setelah itu beliau menyampaikan berkenaan dengan falsafah sejati apa saja sih yang ada yang harus kita ketahui supaya kita bisa mengenal ilmu-ilmu mendasar untuk berpindah agama. Seperti itu. Dalam episode sebelumnya itu yang kita bahas, dan ini yang akan menjadi tolak ukur atau barometer untuk pembahasan selanjutnya. Dan berkenaan dengan ini, bagaimana pertama ya, di sini ada 3 pokok pembahasan yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam
Yang salah satunya yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah berkenaan dengan apa sih ajaran ya, ajaran berkenaan dengan Allah Ta'ala itu yang disampaikan oleh para pemuka agama Kristen dan para pemuka kaum Arya, serta perbandingannya dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, di sini yang pertama berkenaan dengan ajaran yang disampaikan oleh agama Kristen. Di sini beliau menjelaskan bahwa dalam pandangan agama Kristen, mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan yang maha sempurna. Nah, tentunya kita tahu bahwa orang Kristen itu menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah Yesus atau Tuhan ya. Terus yang memiliki 4 ruh yang di dalam diri Nabi Isa alaihissalam, yaitu roh anak, Bapa, Ruhul Kudus, dan manusia. Namun di sini Hazrat Masih Maud salam menyampaikan bahwa kalau misalnya seperti itu berarti di sini ada 4 ruh, tapi ada satu elemen yang tertinggal, yaitu tubuh itu sendiri. Nah, makanya di sini beliau menyampaikan bahwa ini adalah elemen atau elemen yang kelima. Ya, elemen yang kelima yaitu tubuh itu sendiri. Berarti dalam tubuh itu sendiri ada 4 ruh. 1 anak, Bapa, Rohul Kudus, dan ruh manusia gitu ya. Nah, terus kalau ini semuanya adalah satu kesatuan, ya, adalah satu kesatuan, beliau menjelaskan bahwa apakah ketika kita memotong rambut atau kita memotong kuku, elemen-elemen tersebut juga akan terpotong atau terpisah dari kita. Karena itu merupakan satu kesatuan. Ya, 4 ruh, 4 elemen yang ada dalam tubuh manusia, itu apakah mereka itu termasuk dalam satu kesatuan atau secara terpisah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa sesuai dengan ilmu tabi'i ya, ilmu tabi'i atau karakter atau alam, itu setiap partikel itu atau apa yang ada dalam tubuh kita itu setiap 3 tahun itu mereka mengalami perubahan. Nah, ketika mereka mengalami perubahan ini, apakah elemen-elemen atau ruh yang ada dalam tubuh manusia itu, tubuh Nabi SAW itu juga akan berubah. Sebagaimana yang diketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu selama 33 tahun. Selama 33 tahun, umur beliau 33 tahun ketika diangkat ke langit. Ya. Dan otomatis selama 33 tahun itu setiap 3 tahun akan mengalami perubahan, pembaharuan istilahnya ya. Dan pembaharuan itu berarti beliau telah mengalami penguraian atau pembaharuan itu selama 11 kali. Nah, selama 11 kali dan otomatis selama 11 kali itu pula beliau mendapatkan tubuh yang baru. Ya. Nah, di sini ini pertanyaan dari Hazrat Masih Maud salam. Istilahnya keanehan lah dari Hazrat Masih Maud salam. Terus apakah kalau misalnya 11 tubuh baru itu termasuk dalam tubuh Nabi Isa alaihissalam atau tidak? Ya, kalau tidak berarti itu akan mempengaruhi kepada ruh yang ada dalam tubuh beliau alaihissalam. Nah, sedangkan di sini apa yang beliau herankan bahwa kemudian hal yang mengherankan dari 5 elemen ini. Kenapa disebutkan beliau 5 elemen? 1 anak, Bapa, Rohul Kudus, manusia, dan tubuh itu sendiri. Nah, harusnya itu adalah yang dibilangnya kelima ya, kelima elemen tersebut. Tapi kenapa justru dikatakan itu taslis, trinitas? Hanya anak, Bapa, Rohul Kudus. Ya, terus di situ manusia dan tubuh itu kemana? Nah, padahal akidah itu adalah akidah yang sampai saat ini diyakini oleh kaum Kristen pada umumnya. Kemudian di sini beliau menyimpulkan bahwa agama Kristen atau para pemuka Kristen menyebarkan akidah yang justru memahrumkan tauhid. Padahal ada beberapa golongan dalam Kristen itu yang menyampaikan bahwa mereka itu menyembah
atau beribadah kepada Tuhan yang satu. Tapi kalau ketika mereka menjabarkan berkenaan dengan ajaran mereka itu, ditemukan dalam ajaran mereka itu ada benih-benih Trinitas tersebut. Bahkan mereka telah berpaling dari Tuhan yang sesungguhnya. Di sini beliau menyampaikan, dan menciptakan untuk diri mereka sendiri Tuhan yang baru. Nah, itu akidah berkenaan dengan Tuhan atau Allah Ta'ala, berkenaan dengan yang Maha Pencipta lah, yang menciptakan dari pemuka agama Kristen. Terus kemudian di sini, apakah ini sesuai dengan apa falsafah sejati yang 3 ilmu dasar yang harus dimiliki, yang harus diketahui oleh manusia atau para penganut agama untuk mereka berpindah agama. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, satu, para penganut agama jika ingin berpindah agama, falsafah yang pertama yaitu mereka mengetahui dulu ilmu berkenaan dengan bagaimana sih sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Apa sih yang diajarkan oleh agama itu tentang sifat-sifat atau keagungan Allah Ta'ala. Terus yang kedua, bagaimana sih perilaku atau tingkah manusia. Dan yang ketiga adalah bagaimana sifat dari bagaimana Allah Ta'ala itu sendiri ya. Di sini dikatakan bagaimana kita jangan sampai meyakini Tuhan yang palsu dan hanya merupakan rekaan fiksi belaka yang terkadang disamakan dengan kehidupan jasmani manusia. Nah, itu ada 3 ilmu mendasar. Terus di sini setelah itu bagaimana Arya Samaj menguraikan berkenaan dengan atau pemuka Arya Samaj menguraikan mengenai Allah Ta'ala atau Tuhan pencipta tersebut. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa muncul pertanyaan dari Hazrat Masih Maud Salam, apakah mereka itu meyakini Tuhan yang satu, terus yang tidak ada sekutu baginya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Arya Samaj, keyakinan Arya Samaj atau akidah Arya Samaj ini mirip dengan akidah agama Kristen. Walaupun secara umum kita ketahui bagaimana Arya Samaj ini adalah pecahan atau golongan dari agama Hindu. Dan kita ketahui kan agama Hindu itu mereka menyembah begitu banyak dewa. Tapi ketika kita berbicara tentang Arya Samaj ini mengklaim bahwa mereka itu menyembah hanya satu Tuhan. Nah, itu. Terus mereka meyakini bahwa sebelum semua ini ada satu entitas kekuatan yang telah ada sebelum kehidupan ini. Itu yang diyakini oleh golongan Arya Samaj. Tetapi itu bukanlah Tuhan. Ya. Lalu jika entitas kekuatan ini ada secara otomatis sebelum adanya kehidupan ini, maka Tuhan bukanlah apa-apa. Ya. Nah, di sini mereka mendakwakan bahwa tidak ada ajaran tentang penyembahan terhadap elemen-elemen. Jadi mereka menyampaikan bahwa mereka tidak menyembah selain satu Tuhan, atau tidak menyembah elemen-elemen selain Tuhan, ataupun tidak menyembah bintang-bintang gitu kan. Tapi melainkan hanya ada ajaran tentang penyembahan terhadap Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Namun agama sebelumnya yang kita ketahui berbanding dengan Arya Samaj itu, yaitu agama Hindu ya, mereka menyembah begitu banyak dewa. Dan golongan Arya Samaj ini, pemuka Arya Samaj ini mengklaim bahwa di dalam Weda itu tidak ada penyembahan terhadap dewa-dewa atau terhadap bintang atau terhadap elemen-elemen yang lain. Tetapi jelas sekali agama Hindu secara umum, semua pendetanya, ratusan ribu penganutnya, ratusan juta penganutnya, terus ratusan ribu pendetanya, mereka menyampaikan sendiri bahwa di dalam Weda itu diajarkan untuk menyembah dewa-dewa sebagai berikut. Dewa-dewa ini, dewa itu, dewa api, dewa air, dewa udara, ya. Bahkan di sini disampaikan bahwa Weda memberikan petunjuk bahwa sembahlah api, sembahlah udara, sembahlah air. Tetapi ketika orang-orang Arya Samaj, pemuka Arya Samaj ini mengklaim bahwa mereka hanya menyembah terhadap satu
Tuhan, maka mereka itu sudah menggugurkan apa yang disampaikan oleh para pendeta agama Hindu pada umumnya, yang kita sebut sebagai Sanatan Dharma. Nah itu dan bagaimana kalau berkenaan dengan Al-Quran, kita sudah sama-sama tahu bagaimana Al-Quran menyampaikan atau mengajarkan bagaimana Allah Ta'ala itu memang satu yang esa, ya, yang esa, tetapi sifat-sifat keagungan, sifat-sifatnya, keagungannya itu merupakan bentuk dari penampakan kekuasaan dari Allah Ta'ala tersebut, dan tidak ada lain selain Allah Ta'ala. Dan sifat dan penampakan atau keagungan-keagungan, kejuitaannya itu merupakan sifat dari Allah Ta'ala sendiri. Ya, baik. Cukup jelas yang Bapak sampaikan di bagian ini. Hazrat Masih Maud ingin menjelaskan bagaimana konsep ketuhanan yang dimiliki oleh Kristen, kemudian konsep ketuhanan yang dimiliki oleh Arya Samaj ya Pak ya, dan kemudian beliau membandingkan dengan bagaimana konsep ketuhanan yang sempurna yang dimiliki oleh Al-Quran dan Islam ya Pak ya. Ya. Dan dalam beberapa hal tadi beliau juga memberikan komentar terhadap keyakinan mengenai ketuhanan yang dimiliki oleh Kristen dan Arya Samaj yang tampaknya tidak masuk akal ya Pak ya, dan aneh, belum merasa aneh dengan model keyakinan seperti itu terhadap Allah Ta'ala. Nah kemudian kita akan membahas mengenai tadi Bapak menyebut Weda Seruti ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Weda Seruti itu apa, dan kemudian penafsiran Hazrat Masih Maud yang telah Hazrat Masih Maud janjikan terhadap Weda Seruti ini ya Pak ya. Iya. Silakan Bapak. Weda Seruti ini pertama kita berkenaan dengan Seruti. Seruti yang pertama, Seruti itu artinya yang didengar. Yang didengar, dan ini merujuk kepada apa yang atau wahyu-wahyu atau ilham yang telah diterima oleh para resi. Kalau dalam agama Hindu itu disebutnya resi ya. Resi orang-orang yang melakukan kontemplasi atau perenungan terhadap alam, dan kemudian mereka mendapatkan ilham dari perenungan itu yang disebut dengan mereka yang disebut dengan Sri ya. Resi, yaitu orang suci mereka. Dan Weda Seruti ini adalah bagian dari Weda yang diyakini oleh kaum agama Hindu ya, sebagai wahyu ilahi dan disampaikan secara lisan sebelum dituliskan. Nah, jadi ya kalau dalam agama Islam yang mirip-mirip dengan sunnah ya. Nah, sunnah. Terus sebagaimana yang kita ketahui ada 4 kitab ya, yang ada Weda Seruti ini mencakup 4 kitab. Ada Rigveda, ada Samaweda, ada Atharvaveda, dan ada Yajurveda dan Atharvaveda. Nah, kalau Rigveda ini adalah berisi himne pujian ya, himne pujian kepada dewa-dewa. Terus Samaweda berisi nyanyian dan lagu-lagu ritual ya, berkenaan dengan ritual. Kemudian Yajurveda ini berisi mantra atau petunjuk pelaksanaan suatu ritual atau pelaksanaan upacara ya, ritual. Terus yang terakhir yaitu yang keempat Atharvaveda berisi doa dan mantra untuk kehidupan sehari-hari. Nah, semua bagian ini dianggap sebagai seruti karena berasal dari wahyu dan bukan hasil karya manusia. Ya, berasal dari wahyu dan bukan hasil karya manusia, yang merupakan hasil perenungan dari para resi atau orang suci mereka. Dan berkenaan dengan bagaimana penafsiran berkenaan dengan Weda Seruti ini oleh Hazrat Masih Maud Salam yang beliau janjikan, karena sebelumnya beliau membahas berkenaan dengan Allah Ta'ala ya, Allah Ta'ala, dan bagaimana di alam semesta ini, bagaimana dalam Weda Seruti ini justru ada tersimpan penjelasan-penjelasan yang itu sudah dijelaskan dan dijelaskan oleh oleh Nabi Muhammad SAW dari hasil wahyu atau wahyu ilham yang beliau terima dari Allah Ta'ala. Dan itu memang kalau misalnya disamakan atau dibandingkan, itu ada di dalam Al-Quran juga. Nah, bagaimana beliau juga memberikan penafsiran terhadap itu, dan beliau memberikan bagaimana sih ajaran yang sebenarnya. Tapi memang dalam Weda ini pun ada.
Dalam Weda ini berkenaan dengan di ajaran Islam, itu pun ajaran itu pun ada dalam Weda tersebut. Nah, seperti salah satu Al-Qur'an dari awal ya, pembuka Al-Qur'an itu yaitu surah Al-Fatihah. Nah, di situ beliau menyampaikan bagaimana di dalam Weda itu sendiri surah Al-Fatihah itu ada. Tapi dalam bentuk penafsiran ya. Ya, kalau di Al-Qur'an kan ayatnya dulu, baru dari situ ada penafsiran-penafsiran. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana alhamdulillah, terus Rabb, terus al-alamin. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah ini di sini hanya satu kekuatan gaib yang sedang bekerja untuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Namanya itu adalah Allah. Ini yang beliau sampaikan. Dan itu yang disampaikan juga dalam Weda. Bagaimana dalam seluruh alam semesta ini ada satu entitas yang disebut dengan Akash. Ya. Akash ini artinya itu langit. Ya. Terus yang kemudian Rabb. Rabb ini siapa? Ada pemeliharaan ya, pemeliharaan, dan ada entitas atau kekuatan yang memelihara, yang semua kehidupan juga bergantung kepadanya. Di sini disampaikan oleh orang-orang Hindu adalah matahari dan air, matahari dan dunia ini. Terus di sini bagaimana dalam Weda itu disampaikan bahwa bagaimana matahari ini memberi kontrol kepada seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Yang pertama adalah bagaimana darah yang mengalir dalam tubuh manusia itu adalah hasil dari panas yang diberikan oleh matahari. Nah, terus bagaimana terang yang diberikan oleh matahari itu bisa menghasilkan cahaya dan menjadikan mata itu bisa melihat. Terus yang ketiga adalah bagaimana matahari ini bisa mengontrol musim dan perkembangan tumbuh-tumbuhan. Ya. Bagaimana itu musim itu kan bisa dikontrol. Matahari ada, musim juga ada. Ya. Matahari ada, tumbuh-tumbuhan juga bisa berkembang. Kalau tidak, tumbuhan-tumbuhan tidak bisa melakukan proses-proses yang kita biasa sebut itu fotosintesis dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bagaimana matahari ini mengontrol gaya gravitasi. Nah, itu yang disampaikan di dalam Weda berkenaan dengan tugas-tugas matahari ini, bagaimana matahari ini sebagai satu sumber yang bisa mengontrol semua kehidupan di dunia ini. Kemudian yang berkenaan dengan alam semesta. Tentunya alam semesta ini adalah alam ini sendiri, dan bagaimana alam ini sendiri disebutkan sebagai al-alamin di dalam surah Al-Fatihah ini, dan dalam Weda pun disebutkan bahwa ada akash, ada alam, ya. Dan singkatnya ini adalah rububiyat Allah Ta'ala yang pertama yang orang-orang Arya katakan sebagai akash. Itu yang paling utama, akash ya. Yang paling utama, satu entitas yang paling kuat. Nah, akash ini dimansubkan kepada Dewa Indra, yaitu Dewa Matahari. Jadi ada akash ini disanding oleh Dewa Indra tersebut. Dan bagaimana Dewa Indra ini juga merupakan Dewa Matahari tersebut. Dan kemudian rububiyat yang kedua, Allah Ta'ala yang sedang berlaku bagi bumi adalah rahmaniyat. Ya, rahmaniyat. Padahal orang-orang Arya mengingkari kerahmaniyatan Allah Ta'ala, dan orang-orang Arya sendiri menyatakan sifat rahmaniyat ini tersirat ada dalam matahari. Nah, di sini di dalam Weda berkenaan dengan 4 nama ya, berkenaan dengan 4 nama atau 4 kekuatan ya, 4 kekuatan yang dianugerahkan kepada 4 dewa-dewa besar. Nah, ada Akash yang juga termasuk dalam yang dimansubkan kepada Dewa Indra tersebut. Kemudian ada Dewa Matahari, itu Dewa Indra itu juga. Kemudian ada Dewa Bulan dan Drati namanya, ada Dewa Bumi. Nah, itu yang disampaikan oleh orang-orang Arya dalam dituliskan di dalam Weda Seruti ini. Nah, bagaimana di sini disampaikan bahwa
dijelaskan, beliau menjelaskan, menafsirkan bahwa Akash yaitu langit yang disebut Dewa Indra. Dia sang pemberi air. Ya, Akash, Dewa Indra sang pemberi air. Sedangkan dalam Al-Quran, waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Ya, yakni segala sesuatu hidup hanya dari air. Bagaimana kita juga tahu bahwa makhluk hidup pertama itu hidup di air. Kalau misalnya kita belajar berkenaan dengan biologi ya. Terus oleh karena itu dewa kiasan Indra yang dikatakan Akash, karena Indra adalah dewa yang paling agung dari semua dewa kiasan ini. Ya, yang dalam dekapannya didapati matahari dan bulan. Kemudian setelah matahari, menurut Weda ada dewa bulan. Dewa bulan ini yang tugasnya untuk membantu orang-orang lemah dalam mewujudkan perbuatannya. Nah, bukan hanya orang lemah maksudnya di sini, tapi benda-benda lemah untuk melakukan perbuatannya ya, untuk mewujudkan perbuatannya. Seperti pohon-pohon akan berbuah pada musim semi. Namun kalau tidak ada bulan, maka buah akan lahir serba kekurangan. Tidak sejuk, tidak segar, dan tidak perkembangannya juga tidak sempurna. Ya, karena harus ada malam juga untuk menyegarkan buah-buahan. Terus selanjutnya adalah setelah bulan ini menurut Weda ada dewa bumi yang tadi saya sampaikan, yang menyediakan tempatnya, meluaskan tempatnya untuk para musafir. Nah, di sini musafir di sini tidak hanya disebutkan kepada orang-orang, tetapi pohon buah yang ada di pohon juga itu disebutkan sebagai musafir dalam Weda ini. Ini yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam menurut penafsiran beliau berkenaan dengan Weda Seruti. Dan selanjutnya berkenaan dengan bumi ini sebagaimana dalam Al-Quran, wa jammalnahum fil barri wal bahri, bahwa kami sendiri telah memberi kepada manusia kemampuan untuk berjalan di darat dan berlayar di lautan. Nah, ini berkenaan dengan bumi ya, dan musafir tersebut. Nah, sekarang dari semua itu kita ketahui bahwa inilah 4 dewa kiasan yang disebutkan dalam Weda. Tadi Akash, matahari, terus bulan, ya, dan yang terakhir adalah bumi. Itu elemen-elemen yang ada di bumi ini, di dunia ini. Dan sebagaimana yang beliau sampaikan juga bahwa untuk hal-hal yang sifatnya ilahiyah, berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, ada juga yang diberikan oleh para hamba, para manusia. Bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan kesempatan untuk manusia ini untuk mereka berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Dan yang beliau sampaikan tadi secara garis besarnya ya, Akash itu sifat Rabubiyat, terus matahari itu sifat Rahmaniyat, bulan itu sifat Rahimiyat, dan yang terakhir bumi itu sifat Maliki Yaumiddin ya. Di dalam Al-Quran semua ini tersarikan di dalam surah Al-Fatihah. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika beliau alaihissalam menjelaskan bahwa itu semua adalah sifat Allah Ta'ala yang menggambarkan kebesaran dari Allah Ta'ala, keagungan dari Allah Ta'ala, dan bagaimana setelah itu Allah Ta'ala memberikan kesempatan setelah orang-orang itu bisa merenungkan keempat sifat tersebut. Disitulah ketika orang-orang sudah mencapai titik pencariannya, mereka tentu akan menyembah atau memohon kepada Allah Ta'ala, kepada satu entitas tersebut, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun misalnya dalam dewa-dewa itu, di sini beliau menjelaskan bahwa dalam dewa-dewa yang disebutkan ada sifat-sifat tersebut, tapi ketika orang-orang sudah mencapai satu titik di mana mereka itu harus atau ingin supaya keinginan mereka terwujud atau supaya mereka lepas dari penderitaan-penderitaan, mereka akan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka akan mencari satu entitas yang paling unggul ya di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Di dalam kata ihdina tersebut ada doa, ada permohonan kepada Allah Ta'ala
untuk mereka diberikan petunjuk sampai nanti terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu untuk manusia. Jadi dalam surah Al-Fatihah beliau menafsirkan berkenaan dengan weda seruti ini, ada yang untuk Allah Ta'ala, kemudian ada yang untuk hamba-hambanya. Baik, sangat menarik sekali. Ini ilmu yang baru ya Pak ya, ya tentunya mungkin didengar oleh para pemirsa, yang menjadi suatu hal yang saya pribadi bisa ambil di sini adalah suatu keagungan Islam ya Pak ya. Ya. Islam itu mengandung kebenaran dari agama-agama yang lain, dari kitab-kitab suci yang lain, meskipun kitab-kitab suci lain yang lain selain Al-Quran itu tidak memiliki jaminan dari Allah Ta'ala akan keasliannya, akan tetapi yang menjadi suatu kemurnian dari ajaran Allah Ta'ala tersebut, yang suatu nilai yang kebenaran tersebut ada di dalam Al-Quran, dan itu terkandung di dalam Al-Quran ya Pak ya. Dan Al-Quran adalah suatu khazanah yang Allah Ta'ala telah berikan janji untuk dilestarikan sampai akhir zaman ya Pak ya, tidak akan mengalami perubahan. Dan ini satu bukti bahwa apa ajaran yang diterima oleh yang diajarkan di dalam Weda ini juga terkandung di dalam Al-Quran ya Pak ya. Iya. Baik. Jazakallah Bapak atas penjelasannya mengenai buku ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan masih buku yang sama ya Pak ya. Iya. Nasimeh Dakwat dalam episode selanjutnya. Jazakallah. Baik pemirsa MT dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Nasimeh Dakwat atau Ajakan yang Sejuk. Pembahasan yang ketiga dari buku yang sama. Insyaallah ta'ala kita akan kembali dalam pembahasan buku yang sama di episode selanjutnya. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.